Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata kerajaan sorga, Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih menuntun kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya firman yang akan kami dengarkan itu, kiranya itu bisa menguatkan iman kami dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Bapa, inilah doa kami, ampunilah kesalahan dosa-dosa yang kami perbuat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 2 Januari 2025. Yang berjudul Disalibkan untuk Kita. Saudara-saudara, Allah mengundang semua orang ke dalam hubungan kasih dengannya, namun hanya mereka yang dengan sukarela menerima undangan tersebut yang menikmati hasil kekal. Seperti terlihat dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, banyak orang yang dipanggil, raja tidak mau datang. Matius 22 ayat 3. Oleh karena itu, sesaat sebelum penyalipannya, Kristus meratap, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus ingin mengumpulkan mereka, namun mereka tidak mau. Kata kerja Yunani umum yang sama yang berarti menghendaki, telo, digunakan baik bagi keinginan Kristus untuk menyelamatkan mereka, maupun bagi ketidaksediaan mereka untuk diselamatkan, dan istilah yang sama juga ada dalam pada Matius 22 ayat 3 di atas. Namun, Kristus disalibkan demi orang-orang ini dan demi kita. Kasih yang luar biasa. Meskipun dosa manusia patut mendapat hukuman mati, Allah sendiri di dalam Kristus yang menanggung akibatnya dan telah menyediakan cara untuk memperbaiki hubungan yang terputus antara surga dan bumi. Sementara itu, dia terus melimpahkan kasih-Nya kepada kita meskipun dia tidak berkewajiban kecuali karena kemauannya sendiri untuk melakukannya. Marilah kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ayatnya yang ke-17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bandingkanlah dengan Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dari dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pekabaran bagi kita dalam ayat-ayat tersebut? Dalam pertunjukan kasih Allah yang terbesar yakni salib, kita melihat bahwa Kristus menyerahkan dirinya bagi kita atas kemauannya sendiri. Kristus menyerahkan nyawanya atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya daripadanya. Dia dengan cuma-cuma menyerahkannya sesuai dengan rencana penebusan yang disepakati di surga sebelum dunia dijadikan. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Mari saudara-saudara, rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Terdapat pada Roma 16 ayat 25.
Itu uraian ajas-ajas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtatan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya perdukahan itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada. Akan tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir. Lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terdapat pada Yohanes 3 ayat yang 16. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 16. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami berada di kerajaan sorga, Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena kami sudah mendengarkan pekabaran yang luar biasa Bapa, agar kami Bapa dapat bisa merenungkannya dalam kehidupan kami pribadi dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami mendoakan juga orang-orang yang bersama dengan kami Bapa, kiranya Engkau menuntun mereka dimanapun mereka berada dan juga Engkau menyembuhkan yang sakit dan juga Engkau melindungi mereka di setiap segala kegiatan yang mereka lakukan Bapa. Bapa, inilah doa kami yang perkesan dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.